Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa tabi'ahum bin syahid la yaumidin amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, pada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Ita Sri Yulianti, Ibu Haja Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, serta Pak Ustadz Sidik dan Ustadz Gus. Bapak Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara diizinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke acara yang inti kedua, yaitu tausiah. Tausiah yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf LCMA atau dengan tema meraih keberkahan dengan bersahur, dan akan lebih dengan pertanyaan jawab offline dan online. Untuk waktu yang tepat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita dirikan, apa yang telah kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan. Di pertengahan yang saat ini, semoga ibadah yang telah kita lakukan semua, baik yang wajib dan sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan kekuatan, diberikan sehat walafiat, taufik hidayah untuk bisa menyelesaikan Ramadan di ibadah di tahun ini dan juga dipertemukan kembali di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Memang bicara tentang Ramadan, ini adalah Ramadan bulan penuh berkah. Jadi kalau kita bicara Ramadan, semuanya mengandung berkah. Karena di dalam hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah dari Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi ke semua hari-hari, waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini semuanya mengandung berkah. Oleh karena itu di kesempatan sore hari ini kita mengambil hanya satu sisi saja, yaitu keberkahan Ramadan di waktu sahur. Sebenarnya kalau mau bicara keberkahan, semua Ramadan adalah berkah. Ini kita ambil satu sisi karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki. Yang pertama berkaitan dengan sahur. Dari segi waktu, sahur itu disunnahkan untuk dilakukan di waktu sahur. Waktu sahur itu berasal dari kata-kata sahar. Rasulullah pernah bilang, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian. Sahur itu
adalah waktu atau sahar itu waktu yang mendekati datangnya waktu subuh. Itu namanya sahar. Jadi kalau kata-kata sahur itu kita disuruh dalam bahasa kita itu adalah makan di waktu sahur, dan waktu sahur itu yang paling afdol mendekati waktu subuh. Kalau ada orang yang misalkan kita habis taraweh jam 10, jam 11 selesai, terus kita makan niat sahur belum dapat. Itu makan malam namanya, bukan apa? Bukan sahur. Yang namanya sahur itu makan, minum mendekati datang waktu subuh. Lalu waktu subuhnya itu berapa jam? Berapa menit sebelum adzan? Kata para ulama berdasarkan hadis yaitu sekitar bacaan ayat 60 ayat. Jadi kalau kita baca 60 ayat, segitulah waktu yang Rasulullah biasa gunakan untuk sahur. 60 ayat kalau kita baca dengan tartil mungkin sekitar berapa menit? Kalau kita bacanya alif lam mim misalkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacaannya tidak terlalu buru-buru, tidak terlalu lama juga. Kalau bacaannya kelamaan mungkin bisa 2 jam. Alif lam itu bisa 2 jam waktunya. Ini waktu yang baca lancar. Jadi ya mungkin sekitar 40 menit, 30 menit. Mungkin kalau pakai menggunakan jam saat ini jam 4 sudah masuk. Waktu sahur itu jam 4 yang bagus. Kalau ada orang yang sahur jam 1, boleh nggak? Kata ulama boleh, jatuh sahur. Tapi tidak afdol. Yang afdolnya yang mendekati subuh sekitar jam 4, jam 4 lewat. Kan kalau kita sekarang kan subuhnya sekitar jam 4.35 atau 4.4. Maka masuk insya Allah jam 4 sudah sahur. Itu waktu yang terbaik untuk kita sahur. Dan apa sih? Hukum dari bersahur itu sepakat seluruh ulama, sahur itu hukumnya sunnah. Jadi sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi walaupun dia sunnah jangan diremehkan. Kenapa? Karena ternyata kemuliaan bersahur banyak sekali. Di antaranya, ini di antara kemuliaan bersahur. Yang pertama, makanan sahurnya itu mengandung berkah. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, sungguh di dalam makanan sahur itu ada berkah. Jadi makanan yang kalau kita makan dapat pahala itu hanya di waktu sahur. Waktu berbuka ada nggak? Tidak. Kita makanan berkah itu bukan di waktu berbuka, tapi makanan berkah itu adanya di waktu sahur. Ya untung juga kalau ngambil hikmah, ya untungnya kalimat berkah itu adanya di sahur, bukan di bukan di berbuka. Karena kalau di berbuka nggak pakai kata berkah, jadi banyak, apalagi pakai berkah. Khawatir terawih pada lemes. Kenapa? Kebanyakan makan berkah kebanyakan berkah. Jadi kata berkah itu tidak di berbuka, tapi adanya di sahur. Maka meraih berkah yang paling luar biasa adanya di waktu sahur. Jadi keutamaan sahur itu yang pertama, makanannya berkah. Yang kedua, waktunya juga berkah. Karena di dalam hadis kalau dibaca, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya saat kalian bersahur itu adalah berkah. Jadi ketika kita bangun di waktu sahur, hanya sekedar minum air putih saja, itu adalah waktu yang penuh berkah. Makanya di situ para ulama banyak mengajarkan untuk kita banyak berdoa di waktu sahur. Kenapa? Karena waktunya berkah. Maka ketika kita bersahur, makanannya berkah, waktunya pun berkah. Jadi saat kita bangun untuk bersahur itu sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang ibu ketika datang haid, dia tidak puasa, tapi dia bangun di malam hari untuk menyiapkan suaminya untuk bersahur. Maka saat dia bangun, saat dia masak, itu adalah waktu yang penuh berkah. Jadi merupakan keberkahan sahur. Jadi berkahnya di makanannya, berkah di waktunya. Yang ketiga, orang yang bersahur itu mendapatkan doa dari para malaikat. Dikatakan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersahur.
Jadi ketika kita bangun sahur, itu kita sedang mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi sangat sayang sekali mereka yang puasa tapi tidak sahur. Jadi sahur itu bukan masalah kuat dan tidak kuat. Ternyata di dalam sahur itu makanannya berkah, waktu bersahurnya berkah, dapat doa dari para malaikatnya Allah. Makanya Nabi bilang, bersahurlah. Walaupun kamu tidak nafsu makan, paling tidak kau bangun. Kalau memang kau nggak nafsu makan nasi dan sebagainya, makanlah kurma. Nggak bisa, minumlah air putih. Karena di waktu kau bangun, di waktu sahur itu, dapat doa dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, di dalam hadis Rasulullah SAW, keberkahan sahur itu adalah dia ini membedakan puasanya dengan ahlul kitab. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW pernah bersabda, faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhud. Fasal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah dimakan sahur. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan berpuasa. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi dan diwajibkan kepada orang sebelum kita. Maksud kata sebelum kita itu adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad diwajibkan puasa juga. Siapa mereka? Ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani pun puasa. Tapi ada perbedaan antara puasa Yahudi dan Nasrani dengan puasa kita. Apa perbedaannya? Di antaranya mereka puasa itu 40 hari. Kalau kita kan puasanya 30 atau 29 hari. Mereka 40 hari. Mereka itu puasa kalau lupa batal. Misalkan siang hari seperti ini dia makan batal walaupun lupa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak batal. Seandainya ada di antara kita tadi lupa misalkan minum teh manis pakai es. Wah, siang-siang tadi jam 2 minum 1 gelas habis. Pas habis gelas mau nambah lagi ada temennya. Nggak puasa. Astagfirullah saya puasa lupa terusin nggak batal. Bahkan ada yang pakai nama kopi, pakai nggak batal, dia nggak tahu bener-bener lupa nggak batal. Itu enaknya umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu kalau dilupa batal. Ini kelebihan perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab. Dan orang ahlul kitab dulu kalau puasa malam hari itu tidak boleh berhubungan. Siang nggak boleh, malam nggak boleh. Jadi 40 hari full tidak boleh. Tapi umat Nabi Muhammad, uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagi kaum muslimin boleh, siangnya tidak boleh, malam boleh mendekati apa? Suaminya, mendekati istri. Boleh berhubungan suami istri di waktu malam. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Dan yang kelima, kelebihan sahur itu Nabi tidak pernah meninggalkan bersahur. Jadi kenapa kita disunahkan bersahur? Kenapa kita disuruh bersahur? Apa keistimewaannya? Nabi tidak pernah tidak bersahur. Setiap puasa wajib Nabi masih bersahur. Setiap puasa Ramadan selalu bersahur. Maka kita dianjurkan kalau puasa Ramadan jangan tidak bersahur. Kenapa? Karena makanannya berkah, waktunya berkah, dan berdoa malaikat membedakan puasa kita dengan ahlul kitab supaya kita selalu ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya merupakan keutamaan bersahur. Lalu poin yang ketiga, selain kita tahu definisi sahur, waktunya, yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga keutamaan, yang keempat bagaimana sahurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahurnya Rasul seperti biasa kita makan, ya seperti kita makan minum, begitulah Rasulullah SAW. Hanya perbedaannya Nabi sahurnya itu di akhir, mendekati waktu subuh. Itu Rasulullah demennya diakhirkan. Yang kedua, sahurnya Nabi itu dimulai dengan kurma. Rasulullah tuh sebelum makan dia bawa kurma dulu, baru dia makan. Kalau kita kan makan dulu baru cuci mulut pakai apa? Kurma. Justru kalau Nabi itu kurma dulu. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka itu dengan rutok.
dengan rutok kurma muda. Kalau nggak ada rutok kurma, nggak ada kurma air putih. Tapi kalau sahur tidak rutok, langsung kurma. Itu yang disunahkan. Ketika tidak ada kurma, Rasulullah minum air putih. Jadi itu memang adalah kebiasaan sahurnya Nabi. Yang ketiga, Nabi itu kalau bersahur selalu bersama dengan keluarga. Tidak pernah Nabi sahur seorang diri. Maka kita pun sunnahnya berjamaah. Kalau memang tidak bisa dengan keluarga, cari teman, cari sahabat, ajak bersahur. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sahur seorang diri. Maka disunnahkan di sini ketika kita bersahur, bersahurlah dengan keluarga atau dengan berjamaah. Rasulullah bilang al jamaah atau dikatakan al barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu ada dengan kebersamaan. Jadi itulah kebiasaan sahurnya Rasulullah. Dan di waktu sahur itu Rasulullah banyak berdoa. Kenapa? Karena termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu yang sangat cepat diterima kalau kita berdoa kepada Allah. Maka jangan tidak sahur, dan ketika sahur perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan perbedaan sahurnya Rasul SAW dengan kita atau kebiasaan sahurnya Nabi. Yang terakhir, di poin yang terakhir, apa sih hikmah daripada bersahur itu? Banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama, melatih seseorang untuk bisa bangun sebelum adzan subuh. Jadi kalau kita setiap bulan sahur, kan otomatis sahur itu paling lambat jam 4 sudah bangun. Tujuannya biar nanti usai bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tetap kita bisa bangun sebelum subuh. Jadi memang dilatih supaya kita terbiasa bangun sebelum subuh. Itu adalah hikmah daripada bersahur. Yang kedua, hikmah daripada bersahur itu untuk mempersiapkan agar jamaah itu bisa sholat subuh dengan seger, bisa sholat subuh dengan berjamaah. Karena dengan bersahur waktunya lebih banyak untuk mempersiapkan diri datang ke masjid, ke musola. Jadi kalau kita adzan pas subuh biasanya sudah malas kita mau ke masjid. Tapi kalau adzan setengah jam, 1 jam sebelum subuh kita sudah bangun, itu akan membuat fisik lebih segar untuk bisa mendirikan sholat di masjid secara berjamaah. Dan yang terakhir, hikmah daripada bersahur untuk lebih menguatkan saat berpuasa. Tentunya beda ya, ketika kita bersahur paginya, siangnya itu beda dengan yang tidak bersahur. Karena otomatis tenaga akan lemah ketika tidak bersahur. Maka dengan bersahur, orang itu lebih semangat, lebih segar ketika dia melaksanakan ibadah puasa dalam satu hari tersebut. Nah itulah hikmah bersahur yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya masih banyak hikmah-hikmah lain, tapi yang banyak disebutkan ulama itu hikmah daripada bersahur agar terbiasa bangun sebelum subuh. Yang kedua, untuk bisa menyiapkan diri untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah memperkuat saat dia berpuasa di esok harinya. Itulah mungkin pada kesempatan sore hari ini meraih berkah dengan bersahur di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan waktu sahur, baik dengan beribadah dengan bersahur atau nanti selesai Ramadan kita akan tetap menghidupkan waktu sahur tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu penjelasan sesi pertama berkaitan dengan meraih berkah di bulan Ramadan dengan bersahur. Terima kasih Habib atas pada sore hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab offline maupun online. Dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib. Ini sebenarnya pertanyaan yang masih sering dipertanyakan, Habib. Adalah sebetulnya kapan batas akhir
kita harus mengakhirkan sahur kita, apakah di jam imsak yang seperti kita tahu sekarang di Indonesia, ataukah memang azan subuh, atau memang setelah azan subuh? Pencerahannya supaya kita lebih jelas lagi, karena kemarin meski katanya ada lagi makan nasi. Nah, itu soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama sepakat imsak itu bukan akhir atau batas akhir daripada bersahur. Jadi pas imsak terus saja lanjut makan minumnya. Karena imsak itu hanya berhati-hati saja ya, persiapan mau sebentar lagi selesai waktu sahur. Karena imsak itu kan 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi imsak itu tidak ada pengaruh, hanya untuk mengingatkan saja. Jadi sepakat imsak jalan terus. Yang jadi pembahasan itu pas adzan subuh. Apakah adzan subuh itu menandakan akhirnya bersahur? Sebenarnya akhirnya sahur itu terbit waktu fajar atau datangnya masuknya waktu subuh. Masalah adzan itu cuma tanda. Ada masjid imamnya muadzinnya ketiduran, tapi waktunya sudah masuk waktu subuh, tetap aja itu sudah batas akhir. Jangan nungguin adzan muadzin, belum muadzin ketiduran, belum muadzinnya bangun setengah jam baru adzan, nggak ada patokan. Jadi yang jadi patokan itu masuk waktunya. Nah, ketika misalkan ada orang adzan sebelum masuk waktu subuh, adzan, maka saat itu kita makan boleh kan, belum waktunya, diburu-buru aja tuh apa, jamnya dia mungkin kecepatan 2 menit misalkan, maka waktu pun di adzan kita makan tetap boleh. Tapi kalau itu on time bener, pas waktu adzan subuh misalkan, waktu subuh itu terbit fajar itu jam 4.40 misalkan, 4.40 walaupun belum kedengaran adzan, tetap kita udah habis, waktu subuh sudah datang. Jadi adzan itu hanya membantu, makanya kan adzan itu berarti kan pengumuman. Adzan itu dalam bahasa Arab al-i'lan, al-adzan al-i'lan. Adzan itu adalah pengumuman. Jadi Allahu Akbar seakan-akan kalau subuh, kalau mau sahur, waktu sahur sudah selesai, sudah masuk waktu subuh, berarti adzan selesai. Jadi tapi sekali lagi bukan patokan adzan, tapi patokan waktu. Sama sebelah, misalkan berbuka, itu berbuka itu jam 6.10 misalkan, jam 6 kita udah jam 6.10, makan aja udah. Saat muadzin makan kurma dulu dia sebelum adzan, dia juga bismillahirrahmanirrahim. Kan muadzin itu sunnahnya batal dulu, nggak adzan baru batal. Jadi dia makan kurma juga, apalagi lapar, makan 3 kan lama juga dia. Kita nungguin belum adzan padahal udah apa? Udah waktu. Ya, apalagi pakai nama mobil lagi tuh muadzin. Udah ngopi dulu sebentar biar enak suara. Nah, kita tambah apa? Nungguin dia. Muadzin walaupun dia belum adzan, kalau dia jam berbuka jam 6.10, jam 6.10 buka aja, nggak ada masalah. Tapi tetap yang yakinnya jangan jam-jam kecepatan. Nanti giliran berbuka jamnya yang cepat, giliran sahur karena yang lama ini jamnya jam ngaco. Ini jam 6.10, jam berapa? 6.10 belum adzan, makan udah waktunya kok. Orang waktunya jam apa? 6.10 ya. Jadi adzan itu nggak jadi patokan sebenarnya, hanya pengumuman ketika nggak ada jam. Tapi kalau ada jam, kita lihat jadwal subuh itu, waktu subuh itu lebih aman daripada mengandalkan apa? Mengandalkan muadzin. Karena untuk berbuka sunnahnya muadzin lambat, karena ini mesti batal, berarti lambat itu. Makanya kita kadang-kadang nggak patokan muadzin yang ada di sekitar kita, kita patokannya TV karena di setel kan. Jam sekian bunyi, nah itu boleh jadi patokan. Itu begitu juga bersahur. Sahur itu patokannya bukan adzan, tapi patokannya adalah masuk waktu fajar. Tapi ada kasus saya bangun jam 4:30, masih ada 10 menit, saya kebangun terlambat, jam mati atau alarm mati jam 4:30, kan masih ada 10 menit misalkan subuh, maka saya langsung buru-buru langsung ngambil kurma 3 butir, minum apa, air, karena nggak sempat lagi masak. Alhamdulillah selesai minum, ternyata adzan, bukannya adzan di masjid, malah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti saya makan udah apa? Udah adzan tadi. Ternyata jam ini lambat 11 menit, ternyata
atau lambat 20 menit. Ternyata 10 menit yang lalu sudah ada. Kan biasa subuh antara adzan dan qomat itu agak apa? Agak lama jaraknya. Ya Allah, bagaimana hukumnya? Kata ulama tidak apa-apa. Teruskan walaupun tadi sebenarnya kamu tuh makan itu sudah apa? Sudah ada, tapi karena kamu tidak tahu dan bukan tiap hari, baru sekali. Tapi kalau tiap hari begitu mah batalnya ini kejadian aja. Akhirnya kata ulama tidak batal. Karena dia kira itu betul-betul masih apa? Belum adzan subuh. Tapi kalau dia sudah tahu sudah adzan terus dia makan batal. Ini kan dia tidak tahu. Nah, ini kejadian pertama. Nah, kejadian kedua, saya pikir masih 10 menit, jam setengah 5, masih ada 10 menit. Saya masak, si goreng, si cukup 5 menit makan ngebut. Pas sudah selesai makan, giliran minum air putih, adzan, Allah Akbar. Ini udah apa? Udah masuk. Kalau saya terus apa? Masak ya jam 9 teh parah udah. Ini serat mau dicegung ini udah nggak ada masih banyak lagi. Bagaimana? Disinilah sebagian ulama membolehkan untuk walaupun sudah adzan apa? Minum air putih toh untuk apa? Dorong satu gelas sudah. Nggak boleh nambah teh, nambah kopi, udah selesai. Cuman untuk membantu supaya apa? Lolosnya nasi nih yang tadi apa habis dimakan. Kata ulama boleh. Selama adanya belum sampai kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah tak boleh. Kan masih Allah Akbar kan masih ada apa? Beberapa kalimat tuh yang belum diselesaikan. Karena ada sebagian ulama yang namanya adzan itu satu kesatuan dari takbir sampai la ilaha illallah. Jadi selama belum la ilaha illallah masih boleh, maka itulah. Tapi itu pendapat untuk kasus yang tadi tuh. Yang kalau nggak makan apa? Keselak itu boleh minum. Tapi kalau yang normal tetap sebelum adzan selesaikan bersahur kita. Mungkin tadi kalau dicontohkan kejadian itu pasti lagi keselak belum apa? Belum minum, itu diperbolehkan dan itu sekali saja, tidak boleh apa? Tiap makan, tiap sahur nunggu keselak baru minum ini nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari offline atau online. Baik, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Itu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, kita akhiri majelis kita di sore hari ini di bulan yang sangat mulia dalam keadaan ibadah yang sangat mulia di puasa Ramadan. Semoga dengan keberkahan amal-amal soleh ini Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah bukakan untuk kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Allah angkat segala permasalahan kita dan yang terpenting Allah ampuni dosa-dosa kita dan dijadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh rahmat untuk kita, bulan yang penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taksirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Habib. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.